Assalamualaikum dulur, kembali lagi sama RK Channel Melaku. RK masih ada di Jogja. Kebetulan RK ini jalan tadi ketemu sama namanya Kate Hudson. Ada tulisannya monggo mampir. Tahu nggak dulur-dulur siapa Hudson? Dia itu dulu finalis dari IMB, Indonesia Mencari Bakat. Kebetulan dia itu finalis keempat mungkin ya. Nah ini kebetulan RK mampir, kita nyoba apa ini yang ada di tokonya Hudson ini, oke? Yuk ikuti RK yuk. Oke dulur, ini RK pesen bubur. Kebetulan di Hudson ini juga ada buburnya. Selain dia jual cake-nya, ternyata juga ada bubur nih. Ini bubur kering, dan ini dia sendiri yang buat ya. Kebetulan ada Hudson-nya juga ya. Nanti kita coba untuk ngobrol-ngobrol sama Mas Hudson-nya. Sekarang RK cicipi untuk buburnya nih. Ini RK pesen komplit. Di sini ada daging ayam. Ini tadi apa ya, RK lihat ya? Ini tongcai, tongcai, ada kerupuknya, ada ini kayak apa namanya, emping, sama telur asin. Oke, ini masih polos, belum RK campur. RK mau coba yang polosan dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini ada daun bawang, tongcainya enak dulur, sumpah. Sama telur asin ya. Polosannya udah enak. Asinnya kerasa, gurihnya kerasa, dari ayamnya kerasa, tongcainya asin gimana gitu. Bener. Kalau RK sih dulur sukanya polos. Jadi nggak pakai campuran karena kerasa banget. Dan dia ini masak sendiri loh, langsung loh ini, hebat ya. Kalau mungkin kalian tahu Hudson ya, tuh finalis IMB itu dia itu berperan jadi dua jenis ya, dua karakter maksudnya, dua karakter ya, dia antara cowok dan cewek gitu. Kalau kalian ingat, good, enak. Lagi kalian yang kalau pengen ke Jogja atau ke Jogja, jangan lupa mampir di tempatnya Hudson, namanya Cake-nya Hudson. Nih ada juga yang buburnya namanya Opah, pada hadap-hadapannya. Alamat ada di sini nanti ya, oke? Enak, diamin. RK nggak bohongin nih, dulur. Jadi doakan nanti RK bisa ngobrol karena tadi rame, bisa sebentar aja nanti sama Mas Hudson-nya. RK sekarang ngabisin untuk buburnya, oke? Dan nanti. Oke dulur, ini RK sama Mas Hudson. Mungkin dulu tahu ya, Mas Hudson ini siapa?
Nah, Mas Hudson ini finalis dari IMB pertama ya Mas ya? Iya, betul. Finalis nomor berapa ini Mas? Aku 4 besar. 4 besar dulu. Nah mungkin dulu tahu ya waktu itu RK sama Cakmat Kelanting ya. Cakmat Kelanting itu finalis di IMB satu juga sama Mas Hudson, tapi 2010, juara satu ya, ya. 2010. Juara Ya. satu. Mas Hudson, ini RK kan kebetulan di Jogja Ya. ya. RK lihat ada kicknya Hudson dan buburnya ini Opa, ini gimana ceritanya kok banding setir? Bisa diceritakan Mas Hudson? Iya. Oke. Jadi gini, basically memang aku itu sebenarnya suka banget masak sama bikin kue sama nge-bake gitu. Baking. Jadi kalau si cake-nya Hasan ini sudah 5 tahun, cuman itu juga melalui proses ya. 5 tahun ya? Masih ya, itu prosesnya dulu buka usaha di mana, di Malang, di Jogja, ke Jakarta, akhirnya balik lagi ke Jogja. Akhirnya balik kandang ya? Betul. Jadi kalau orang tuh melihat, wah ini let's say ya, artis punya usaha pasti laku, itu bukan seperti itu. Bukan jaminan juga ya? Tidak jaminan. Oke. Sebuah nama besar membuat usaha menjadi berjalan dan maju gitu. Kembali lagi yang bikin usaha kita berjalan dan berkembang itu adalah satu, kita punya strategi sebenarnya. Benar. Nah, Oke, yang strategi. penting adalah apa yang kita jual. Yang kita jual itu mesti enak, mesti Benar. bisa diterima masyarakat. Nah, kebetulan aku punya produk itu memang sebenarnya bisa dibilang langka. Langka ya? Kayak konsep nih 2 sebelah. Nah, itu langkanya di situ. Itu melalui proses trial berapa kali itu? Betul, dari 2012 di Malang gagal. Ya, buka di Jogja gagal. Buka lagi di Jakarta gagal. Finally buka lagi di Jogja, ini juga tidak sengaja. Cuman itu aku selalu belajar dari kegagalan gitu. Akhirnya apa yang membuat aku gagal? Oh, karena mungkin produkku sama dengan orang lain. Pertama, kedua, mungkin sistem marketingnya aku terlalu jadul dulu ya kan, gitu. Ketiga, dan mungkin dengan percaya dulu waktu namaku masih orang tahu, kok pede banget gitu kan, ternyata tidak, saudara-saudara. Ya, nama besar tidak pernah menjamin sebuah keberhasilan sebuah usaha. Nah, terus akhirnya buka di Jogja ini karena waktu Christmas tahun 2017. Nah, aku bikin, aku bagi-bagi ke teman-teman saudara. Mereka bilang sih enak gitu, kenapa nggak buka di sini gitu. Akhirnya aku coba buka waktu itu. Ini apa dulu nih? Cake-nya dulu? Cake-nya dulu. Nah, itu COD-an aku. Oh, COD? COD, jadi orang beli aku antar 1, 2 gitu. Oh, yang antar Mas Hasan sendiri. Tapi ya. Sekarang ditiru sama Shopee loh sekarang itu. Oh iya, Cake-nya iya, kurang ajar. Gitu COD-an gitu. Nah, akhirnya mulai di situ berkembanglah itu cake-nya Hudson itu. Dulu aku tuh awal modal waktu di Jogja yang aku bagi-bagi itu aku cuman modal 500.000. 500.000? Iya, karena aku trauma, berkali-kali aku modalin besar, pasti nggak berhasil gitu kan. Itu jenis cake yang apa itu? Nah, cake tape sebenarnya. Oh, cake tape. Betul. Nah, di Jogja ini belum ada orang jual cake tape. Mungkin ada gitu, cuman yang diolah dengan lebih modern, terus dengan packaging yang lebih bagus, dengan rasa yang lebih modern, yang lebih bisa diterima ke semua lapisan masyarakat, ya mungkin baru cake-nya Hudson ini gitu. Nah, jadi waktu itu modalku cuman iseng-iseng gitu. Aku cuman beli mentega 1 karton, telur 3 kilo, bikin 1 adonan lah gitu. Terus aku COD-an, orang beli 1, beli 2, terus aku besok bikin lagi, lebih banyak lagi, 2 adonan. Mereka beli lagi, akhirnya aku kewalahan, aku bikinlah toko kecil di sebelah ini gitu awalnya. Gitu. Itu berjalan sekitar 4 bulan. 4 bulan itu karena permintaan marketnya lebih banyak dan tempat produksi kurang besar, akhirnya aku pindah ke depan itu. Nah, kontrak di situ lebih gede gitu. Aku kontrak di situ 10 tahun sekalian. Nah, jadi orang kalau lihat, enak dia punya usaha gitu. Tidak seperti itu pemirsa. Bukan jaminan ya? Bukan jaminan. Karena aku sudah mengalami jatuh bangun. Nah. Ibaratnya sudah habis-habisan. Betul. Sangat habis-habisan. Berarti ini menguras uang tabungan juga ini ya?
Dulunya iya, jadi waktu dulu yang aku kepedean itu waktu bukan di Malang itu kepedean sekali. Hampir semua tabunganku habis buat aku invest alat, rumah, ruko, semuanya gitu. Ternyata tidak Jadi berjalan. dulu tuh awal buka langsung besar gitu ya? Iya, iya, gitu. Ternyata zong, gitu. Tapi sebagai pengalaman ya? Betul, pengalaman. Bukan lagi di Jogja, dimodalin lagi nggak berhasil gitu. Justru dengan yang modal yang cuma nggak Seadanya seberapa, itu jadi lebih gede sekali ternyata. Mungkin gini mas, kita kan punya uang banyak nih, Ya, wah gaya nih, sok-sokan nih, Ya. aku pasti bisa lah gitu. Ya. Tapi dengan modal dikit, kita tuh bahkan bingung, ini gimana ya supaya ini bisa kembali lagi modal gitu mungkin ya, pemikiran betul. kita. Nah, karena pengalaman kita modalin gede, akhirnya kan. Tapi aku tuh tipikal orang yang tidak pernah menyerah gitu Ya. mas, dan aku tidak Bagus, pernah ya. menyesali gitu. Ya. Kalau orang lain mungkin udah stres ya gitu, aduh Udah gila drop duit duluan tuh, ya. Iya, sekian ratus sekian miliar gitu habis gitu. Kalau aku tuh enggak gitu, Benar-benar. habis ya sudah gitu. Which is paling enggak aku sudah berusaha semaksimal mungkin gitu, karena dan aku tidak menyerah. Karena aku yakin aku tuh bisa, cuman belum ketemu jalannya. Betul, betul. Gitu. Aku terus akhirnya dimodalin yang cuma 500.000 itu akhirnya malah jadi besar sampai sekarang. Tapi memang benar ya, usaha tidak mengkhianati hasil ya. Betul Memang benar mas, ya itu ya. betul. Karena dari kegagalan itu kan kita belajar. Gagalku tuh di mana ya, gitu. Kesalahanku tuh di apa. Akhirnya kita memulai lagi dan gagal lagi. Oke, yang dulu gagal gue udah tahu nih jalan keluarnya. Cuman yang ini ada lagi nih kendala, gitu. Mungkin dalam hal marketing, ya kan kita harus coba lagi. Kita harus ikutin zaman lah mas. Benar. Zaman sekarang ini kita nggak mungkin dengan cara kayak dulu. Sekarang medsos semuanya gitu ya, kita kalau kita ngikutin zaman seperti dulu ya kita kalah dengan yang Dan muda-muda. akhirnya bertahan sampai sekarang ya. Betul, bertahan sampai sekarang. Dan ini untuk opanya sendiri ini gimana? Opanya ini produk karena pandemi. Tuh dulu, RK sendiri nyoba ini buburnya. Enak ya. Kalau kalian kesini di Jogja ya, di mana mas jalannya? Di Jalan KS Tubun nomor KS Tubun. 99 Ngampilan, Yogyakarta, Nah. area bakpia patung. Ini banyak di Jadi Bogor. ini cake-nya sama opanya ini pada depan. depan. Kalau Ya. kalian kesini nggak nyoba buburnya, rugi banget, Ya. menyesal. Karena murah meriah ya mas. Murah meriah, Enak. enak, dan harganya loh bisa Ya. dibilang, aduh merayap. Sama kaki lima lebih murah kaki lima. Bener. RK nyoba ya, polosan nggak pakai ini campuran, enak bener, perlu coba itu. Ya mas, Ya. ini resep sendiri kan? Iya, ini resep sendiri. Jadi awalnya sih mas, aku tuh mau buka di Jayapura. Jauh. Nah, aku tuh punya kakak di sana di Jayapura. Hmm. Nah, waktu pandemi, aku tuh stres gitu. Aduh, karyawan gue banyak, harus ini gitu. Kebetulan kakakku waktu itu ulang tahun. Nah, aku kasih surprise lah, aku datang ke sana. Terus di sana ketemu, terus aku sharing gimana ya. Udahlah lu di sini aja lah jual bubur. Gitu. Waktu itu aku waktu kesana dia ulang tahun gue masakin bubur nih, padahal aku tuh tidak pernah masak bubur sebenarnya. Betul. Aku Tapi nggak- udah pernah, tapi nggak pernah masak lagi gitu kak, atau gimana? enggak mas, aku itu enggak pernah Sama sekali. sama sekali. Sama sekali. Aku tuh cuma ngebayangin nih. Dulu tuh ada pernah aku suka sekali dengan bubur lautan. Bubur Yang di lautan. Bali. Gitu. Kalau di Jogja ini ada namanya di Tawan bubur ayam Minang gitu. Iya. Itu tuh aku tuh kalau makan, aku tuh rasain ini buburnya kok enak, kaldunya pakai apa gitu kan. Terus aku buat itu cuman kaldu ayam tambah jahe tambah bawang putih, udah itu aja, sama pakai penyedap rasa tapi bukan MSG ya. Ya. Itu akhirnya enak gitu. Terus waktu ulang tahun aku buatin dia bubur. Aku nggak pernah bikin bacem-bacem itu, nggak pernah, cuma gue ngasal aja pokoknya kalau bacem itu warnanya coklat lah gitu. Nah. Terus gue masukin semua bumbu dari lengkuas lah, terus Pokoknya, ketumbar pokoknya lah. feeling aja ya. Terus pokoknya semua bumbu masuk di situ, ya kan. Terus aku rebus gitu, ternyata enak loh. Ya ternyata Di luar enak. ekspektasi ya? Di luar ekspektasi itu kan kalau masak kan feeling ya. Yang pertama itu adalah garamnya itu seberapa kita ngasih garam biar rasanya tuh benar. nggak keasinan gitu. Terus gua kasih ke dia kayak gitu. Lu kenapa nggak jualan ini aja? Ini enak loh kata itu. Itu awal mulanya itu ya? Awal mulanya. Punya lu ide jual di kayak sini. gitu ya? Betul. Lu jual di sini bilang gitu.
Ntar buat masalah ruko gampang, masalah modal gampang, gue modalin semuanya, buset deh, baik banget gitu. Betul. Saudara lo. Betul. Abis itu aku pulang ke Jogja, gue mikir-mikir, gue udah ngajak nih teman-teman gue, saudara, ayo kita gue bikin modalin jualan bubur gitu. Terus gue, dan waktu tahun baru dia datang ke sini, udah bilang ini si Hasan mau jual bubur nih, buburnya enak, gini. Terus cuman akhirnya waktu bulan berjalannya waktu gue pikir gila, gue ke Jayapura jauh banget ya. Tapi gue kalau ada show gue gimana gitu, gue mikir kan ada show yang pasti postpone kan gitu, ada yang mesti gue selesaiin. Kalau gue show Perjalanannya yang panjang. Ya, perjalanannya gue nggak dapet apa-apa, ya kan? Karena perjanjiannya cuma tiket dari let's say Jogja, Jakarta, atau Jogja, Surabaya. Gue harus berangkat dari Jayapura, ya kan? Mereka kan nggak mau tanggung jawab kan? Nah ini gue kalau di sini gue mikir. Dia bilang sih kalau di sana harganya bisa mahal. Akhirnya gue bilang, yaudah gue jualan di sini aja di Jogja, walaupun dengan harga murah, gitu kan. Memang targetnya itu dulu tuh, ini mau dikasih harga berapa nih? Gue tanyakan. Kalau segini ya 12.000, 15.000. Nanti gue bilang 10.000 gue masih untung. Hah, 10.000 serius begitu. Sebenarnya mepet banget sih untungnya, ya kan. Cuman gue jual kuantiti. Benar. Nah, akhirnya gue buat nih bubur ayamnya Opa ini di bulan Maret tanggal 19. Nah, awalnya buka itu hari Jumat, Mas. Hari Jumat gue buka itu sebenarnya awalnya kayak Jumat berkah sih. Jadi gue bikin 150 mangkok, gue bagi jam 12 setelah selesai Jumat. Di depan sini? Gue buat di depan situ, gue bagi. Ternyata yang datang orang-orang ini, kampung-kampung ini, malah seluruh kampung. Nggak nyampe sejam habis. Oke, habis. Terus hari Sabtu gue bikin undangan teman-teman, relasi kerja semuanya. Dan harga itu mulai awal tetap ini? Tetap. Nggak berubah ya? Nggak berubah. Ada yang komplit 20.000 ya? Betul. Murah loh dulu, komplit 20.000 ya. Ada ayam, ada tongcai, telur asin, kerupuk, emping. Ya, murah jamin sekali. udah. Nggak rugi bener. Nggak rugi. Mas, tapi ya, kalau menurut RK ya, kenapa nggak nyoba Master Chef? Kalau ini loh, aku RK sendiri lihat dari cerita sampean loh. Basicnya sampean itu sebenarnya bukan di IMB waktu. Iya. Harusnya di chef ini. Enggak lah, aku sudah capek. Aku sudah bercapek dengan yang berhubungan dengan TV sebenarnya. Capek berkompetisi atau capek apa deh? Saya capek berkompetisi, aku capek berdrama. Oh, ya kan? Di TV itu kan. Iya, itu dulu. Drama queen. Drama, aku nggak suka gitu. Aku aku jadi diriku sendiri. Aku tuh idealis banget, Mas. Jadi kalau iya betul. Kalau aku nggak suka ya nggak suka gitu. Jadi kalau dipaksa nanti hasilnya nggak maksimal kan. Gitu. Udah nggak masalah kan, nggak usah matersen. Yang penting bubur gue laku. Tapi sekarang kalau ada job tetap menjadi dual karakter ini? Iya, masih ya? Weekend kemarin aku baru balik dari Surabaya. Waktu hari Minggu aku show di Surabaya. Hari Seninnya mau balik, cuma gue bilang cari tempat lah, coba di Surabaya. Dapatlah tempat itu. Mungkin bulan Februari. Dulu. Sen akan buka cabang di Surabaya. Nanti di bulan berapanya RK pasti akan datang ke sana, oke? Kita rame-rame untuk launchingnya di sana ya. Pasti tahun depan ya? Tahun depan. Aku rencananya sih sebenarnya Januari, cuman kelihatannya nggak keburu. Ya. Jadi Februari. Semoga pandemi ini berlalu, kembali normal lagi seperti semula ya. Amin. Oke? Amin. Iya Mas Hasan. Ya. RK punya tagline nih ya. Apa? Ikuti RK ya. Ya. Jangan lupa tonton terus, update terus RK Channel, melaku terus, kanyangin wal. Apa itu? Kanyangin wal itu kalau kita di bahasa Banjarnya itu kenyangin juta teman. Oke, siap. Jangan lupa ya, kalau ke Jogja dulur-dulur atau bubuhan yang ada di Kalimantan ya, mampir di sini ya, di Kicknya Hudson. Dan buburnya ini Opa dijamin. Enak tenan. Kalau nggak enak saya bayarin, RK janji, oke? Nanti siapa tahu bisa buka di sana ya. Amin, oke? Wassalam.